Hai. Hai. Kenapa mentor? Halo teman-teman, gimana kabarnya? Saya Zulfikar Arif Masjida. Karena ini adalah video untuk UAS, maka izinkan saya memperkenalkan diri beserta NIM saya. Nama saya Zulfikar Arif Masjida, NIM saya adalah V18289. Kemudian kelas saya kelas B. Ini adalah video untuk UAS. Di video kali ini saya akan mereact sekaligus mereview video yang saya buat gitu. Karena video yang saya buat itu yang keterkaitan masalah Pancasila, di sini ada podcast dan sosial eksperimen atau apa. Ya gitulah pokoknya. Ada 2 video yang saya buat dan kedua-duanya itu cukup wadaw gitu. Makanya saya mereview kembali dan mereact. Semoga teman-teman terhibur dan mendapatkan manfaat dari video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, kita sekarang lagi sama Bapak siapa Pak? Kasim. Bapak Kasim. Halo Bapak Kasim. Bapak Kasim ini jualan apa Pak ini Pak? Makaroni basah sama kering ya Pak? Makaroni basah kering atau sebutnya apa Pak? Basker. Nah Pak, ini agak berisik, mohon maaf. Jadi waktu kan ini sebelum pandemi ini ada ini nggak Pak? Ada yang berubah nggak? Berubah. Apalagi kan waktu awal-awal ya Pak? Hah? Waktu awal-awal kan nggak ada ini yang keluar atau sekolah sekarang tutup ya Pak? Tutup. Otomatis kan yang beli kan yang ini aja yang mau. Iya. Biasa kesini kan kadang-kadang mau cemil aja. Iya. Nah ini juga sekarang udah UAS? Udah pergi rapat. Udah pada libur ya Pak? Iya, nanti kan berangkatnya katanya sih tanggal 11. Tanggal 11? Januari ya. Oh. Januari. Cuman Iya. nggak apa namanya nggak kayak seperti dulu, masih kayak Berangkatnya tuh jadi anak-anaknya tuh sedikit-sedikit gitu ya Pak? iya Masih setengah-setengah lah. Iya. Masih di ini. Di tempatnya Bapak itu ada 3 sekolah. Yang pertama itu SMA, kemudian SMK, dan SMP. Nah, SMA itu SMA saya itu tutup terus. Kemudian SMK itu berangkat tetapi sedikit. Kemudian SMP juga mungkin berangkat tapi sedikit gitu. Dibagi kayaknya. Berarti ada perubahan drastis gitu ya Pak? Drastis, penghasilan juga. Itu biasanya sama anaknya itu siapa yang itu? Itu sih kalau malam. Jadi saya biasanya belinya ke anaknya ya. Iya. Oh, sip-sipan. Baru itu sih baru minggu-minggu ini. Oh, beda orang. Enggak, maksudnya malam tuh sampai malam. Oh. Minggu-minggu ini dulunya. Oh, iya. Mau kayak gini mau uang banyak. Jadi maksudnya si Bapak itu beliau berjualan sampai malam tetapi diganti oleh anaknya itu. Nah, biasanya sebelum corona sih beliau tidak berjualan sampai malam. Tapi setelah corona datang itu beliau berjualan sampai malam untuk memenuhi kekurangan atau kebutuhannya. Bapak ini udah berapa tahun Pak? 7 tahun. Ini jualan ini tuh? Iya. Atau beda-beda jualannya Enggak, nggak? ini aja makaroni. Oh, Kayak gini. berarti udah lama ya Pak? Iya, enggak bohong. Fisik juga nih. Kalau yang menghidupi keluarga Bapak, selain Bapak ada anaknya nggak? Anaknya yang kerja? Nikah sih. Udah kerja ya Pak? Iya, udah pada kerja. 3 anak semua 8. Anak 8? Iya. Serius? Banyak banget. 8. tapi pada itu Ini pada sekolah sih. Iya. Sampai SMK juga. Iya. Enggak sampai kuliah gitu. alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kayak gini aja bisa nyekolahin sampai SMK gitu. Alhamdulillah. Nggak ketinggalan yang Iya. kayak yang lain gitu kan. Kadang-kadang kan ada yang ketinggalan ke sekolah. Iya, alhamdulillah. Iya. Kalau anak bawah sekolah semua. Anak Bapak sekolah semua? Iya. Alhamdulillah. Maksudnya Ya ada yang ke sekolah enggak begitu. ya enggak putus lah gitu ya. Berarti Yang jualan berkah itu lah, aja, ya. Yang jualan itu plastik ya. yang mana Pak? Yang kalau malam yang anak.
Oh iya iya. Kelas 3 itu. Kelas 3 apa itu? SMA. SMA Samudra. Oh. Namanya Bapak ada yang ingin disampaikan nggak? Atau keluh kesah gitu? Ya, Guys, saya lupa kalau tadi Bapak itu berbicara tentang keluh kesahnya semua. Gimana? iya kalau yang sebelum corona kan penghasilan agak lebih enak. Lebih ini ya Pak? Buat Iya. sehari-harinya. Kalau sekarang kan buat sehari-harinya aja kurang. Kurang. Kayak gitu. Tadi saya beli nih guys. Ini makaroninya. Makaroninya ada ininya nggak Pak? Apa namanya? Patokan harga misal harus 5.000 harus 2.000 gitu. Ada ya, ada yang 2.000, ada yang 3.000, Oh. ada yang 4.000. Jadi plastiknya beda-beda ya Pak? Beda ya ukurannya. Namanya kayak gini kalau nggak dilayani, Iya. iya. Yang penting kan semua Iya. sedikit lama-lama kan balik lah. Terima kasih ya Pak ini Pak. Biar sama. Saya terima kasih banget udah ngebantu tugas kuliah ini Pak. Iya. Kenapa jadi bah? Iya. Terima kasih ya Pak. Langsung aja penutupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Buat Bapak Kasim, selalu semangat untuk menghidupi keluarga Bapak. Ya, selalu semangat. Saya lupa memberi semangat Bapak. Bintang Satria Tunggal, senang sekali Bintang. Apa kabar hari ini? Ya, baik. Terima kasih memang telah diundang di acara ini ya. Ya, Walaupun memang secara tadi planning atau rencana belum begitu rencana, jadi saya bisa ke sini walaupun dalam keadaan cuaca yang hujan. senang sekali loh Bintang. Bintang itu apa ya? Ini waktu SMA kan senang banget politik, terus nilai-nilai KWN juga bagus kan? Ya, kurang lebih gitulah. Iya. Walaupun memang gue bukan yang terlalu expertnya lah, tapi secara dasar, secara basic ya gue pernah mempelajari. Saya tuh di gue tuh ada ini sih, ada pelajaran KWN gitu. Oh, gitu ya. Baru tahu gue. Ya, Baru tahu dah. iya. Gue juga pertamanya kaget sih. Itu sebenarnya bagian dari scan ya guys. Itu dibuat nggak kaget sih sebenarnya. Kira gue tuh langsung menjurus gitu tuh, ternyata ada gitu. Pas gue pelajari ternyata penting gitu KWN tuh. Iya. Dari SD, dari kita SD terus sampai kuliah juga ada, tapi beberapa ada yang fokus ke jurusannya itu. Nah, pentingnya ini nih, kalau misalkan kita pelajari lebih dalam itu, kita nanti kan akan jadi pemimpin bangsa. Iya. Nah, jadi pemimpin bangsanya itu kayak gimana? Jangan sampai kita jadi pemimpin bangsa yang menyalahgunakan kekuasaannya, kayak misalnya korupsi yang itu. Jadi teman-teman, setelah saya baca-baca bahwa kejadian besar korupsi atau kejadian besar lainnya, keburukan-keburukan besar lainnya, itu terjadi dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Korupsi sendiri itu sebenarnya kan kebejatan moral ya. Nah, itu dari hal-hal kecil itu, keburukan-keburukan kecil seperti menyontek di sekolah. Nah, menyontek saat ulangan itu akan merembet ke korupsi gitu loh. Karena korupsi, nah menyontek juga itu sebuah kecurangan. Kalau dibiasakan itu bisa jadi efeknya sangat gede gitu kalau dibiasakan. Makanya mari menghindari menyontek. Itulah. Ya, kayak Yang mensos gua- dulu, mensos. Ya. Kenapa medsos? Hah? Berani sekali Anda. Ya, secara memang kasus tersebut memang tadi usut ya. Nah, Ya. menyalahgunakan dana bansos Ha-ha. yang memang harus diperuntukkan untuk rakyat Indonesia. Berarti itu pas belajar KWN itu tidak Tidak terlalu menyerapi. Iya. Ya, implementasi nilai Pancasila. Iya, makanya Ya, kan ya memang secara implementasi memang dari Pancasila siapapun harus memang bisa menerapkannya. Nah, itu berarti mereka atau dia tidak bisa mengimplementasikan secara total Keseluruhan, atau ya. secara memang dia tidak bisa menerapkannya secara kasarnya memang kurang bisa atau implementasikannya mungkin gitu. gini Tang, apa tuh namanya?
pas kita memasuki wilayah politik atau kekuasaan tertentu, nanti kita godaannya lebih berat gitu, walaupun kita Ya, pasti kan gitu Kak. Diberi anggaran sekian miliar, sekian triliun. Nah, untuk masyarakat, gitu, untuk rakyat, ya dan dana segitu besarnya, ya pastinya ada unsur godaan yang memang dapat mereka, ya itulah ingin korupsi lah gitu. Iya. Tadinya saya berharap kalau Bintang itu menyanggah opini saya bahwa semakin tingginya jabatan akan semakin tinggi juga godaannya. Walaupun memang benar, tapi harusnya Bintang menyanggah. Tadinya saya berharap gitu. Tadinya saya berharap Bintang bilang, enggak Jul, kalau misalnya kita belajar KWN atau Pancasila dengan baik, itu kan akan menumbuhkan rasa sayang kita kepada rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia gitu, dan menjadi warga negara yang baik. Nah, oleh karenanya tidak akan, kalau kita belajar itu, maka kita tidak akan berani-beraninya korupsi, karena korupsi akan menghancurkan, bukan menghancurkan siapa, merugikan bangsa gitu, merugikan rakyat dan merugikan bangsa. Gitu. Tadi Bintang tuh ini ya, kita kan udah ngobrol ya, ada di luar ya. Ya, Bintang tuh lagi daftar kerja lah ya. ya. Nah itu dalam keadaan corona kayak gini gimana Tang? Lebih Corona. iya. Ya, pertama memang dalam proses rekrutmennya, biasanya dilakukan secara online, baik itu secara interview, baik itu secara psikotes maupun memang proses rekrutmennya. Tapi biasanya kalau misal tes yang bersifat yang memang tidak bisa dilakukan secara online, biasanya medical check up atau memang tes rapid test yang memang dibutuhkan oleh sebuah company atau sebuah perusahaan, memang harus memang dituntut untuk bisa tes secara langsung ke TKP-nya atau ke tempat lokasi tersebut gitu. Itu lebih ribet nggak Tang prosesnya? Kan sekarang pandemi ada kayak misalkan rapid test segala macam. Ya tergolong ya agak ribet sih, tetapi memang sekarang biasanya para pekerja memang telah tahulah memang proses tersebut, dan akhirnya mereka mau nggak mau lah di masa gini dengan kondisi ekonomi yang memang kurang baik, di bawah standar, ya mau nggak mau harus cari kerja gitu. Susah nggak itu nyari kerja tuh sekarang dibandingkan kemarin-kemarin? Ya sih kemarin belum sempat ini nyari ya. Tapi gimana menurut pendapat lu? Ya basically memang sangat-sangat susah sih emang. Sekarang tuh? Iya, apalagi memang di antara pandemi ini, ya biasanya kita dimintai beberapa surat yang memang berkaitan dengan surat bebas COVID gitu ya. Iya. Nah, itu makin ribet kan? Iya, apalagi dalam pembuatannya nih, ya, kita harus memiliki dana yang tidak sedikit gitu dalam membuat surat rapid test tersebut, dan juga masa berlakunya nggak terlalu lama begitu. Iya. Itu berlakunya berapa bulan itu? Surat bebas COVID, iya. Ya yang buat rapid test antigen ya, yang baru sekarang cuma 3 hari. 3 hari buat 250.000 buat 3 hari. 3 hari. Tapi bervariatif, itu juga ada yang tes swab, ada yang tes rapid test yang memakai sampel darah gitu juga ada. Tapi sekarang dibutuhkannya oleh company, oleh perusahaan, rapid test yang antigen gitu. Iya. Nah, berhubung lu mau ini nyari kerja, gue punya saran buat interview gitu. Iya. Nah, diantaranya adalah ini kita berbicara itu harus menatap mata orang. Iya. Ya, mata HRD gitu. Terus harus membuat kesan pertama yang bagus. Maksud dari kesan pertama yang bagus itu contohnya adalah sopan santun, kemudian pakaiannya juga rapi, kemudian ya gitulah. Kemudian ngomong juga jangan terbata-bata. Kemudian apalagi banyak lah pokoknya di sini. Saya agak lupa. Padahal udah baca semua ini bagus. Karya siapa itu? Karya orang ini sih pakar komunikasi, dia Suhyang. Background pendidikannya di mana tuh? Ini dari universitas terkenal lah di Korea. Prestasinya sebagai presenter, dosen juga, sekarang kan jadi dosen juga. Ini rekomen banget sih.
buku ini? Itu buku rekomen buat yang mau cari kerja dan secara umum buat semua orang lah gitu. Tang, terima kasih sudah menyempatkan waktunya walaupun sekarang lagi sibuk-sibuknya nyari kerja ya. Ya nggak apa-apa. Pokoknya saya ingin membantu Nah, tugas kuliah lu lah. kita kan pernah ini apa tuh sebangku waktu ini kelas 7. Kelas 10 ya 10. Ya. Tadi gue ngebonceng adik lu. Gue gak tahu itu. Dikira gue apa namanya? Apa? Ya. Dikira lu mau ini apa tuh nyamper gitu. Nah, nyamper di. Gue nyamperin ke lu jadinya. Tang, lu tau gak sih alasan gue milih ini podcast ini adalah yang lainnya kayak misalkan ngomong sendiri gitu dengan sama PPT gitu. Gue tuh apa tuh yakin kalau misalkan berdiskusi itu, kalau kita berdiskusi itu apa namanya, otak tuh bakal mencapai titik terbaiknya. Makanya gue berdiskusi sama lu, gue yakin karena lu juga suka ini kan. Ini kadangin tuh. Ini kedenger nggak ya, Tang? Kedenger nggak ya? Tahu. Udah lah, mungkin kedenger pakai Indah. Ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Ya. Kita tutup aja. Terima kasih pada Bintang dan terima kasih juga kepada yang sudah menonton. Say hi dulu dong, Bintang. Say hi. Hah? Hai. Say hi, say hi. Ya. Terima kasih juga atas undangannya, terima kasih juga atas kesempatannya. Ya walaupun nanti dari jawabannya memang kurang, misalnya kurang memuaskan karena gue bukan ekspertnya, gue bukan pakarnya di bidang tersebut. Iya. Gue juga ingin saranin kepada mahasiswa nih di era pandemi ini, lo tetap semangat dalam menghadapi tugas-tugas yang memang sifatnya ya online lah, gitu. Harus tetap survive lah dengan kerjaan seperti ini. Nah. Sebelumnya gini loh, kan penutupannya gini. Ya. Ada yang ingin disampaikan nggak kepada pemerintah gitu? Hah? Ada nggak? Kayak misalnya keterkaitan pendaftaran kerja atau apa? Jadi sebagai tambahan, Bintang itu sebenarnya udah pernah bekerja gitu beberapa bulan, tapi nggak di masa kerjanya itu tidak diperpanjang. Itu kemauan Bintang sendiri sih. Bukan ke pemerintah sih, ke pihak-pihak kerja. Kerja. Sebenarnya Merasa ini enggak kesulitan gitu? Tinggal bagaimana transparansi lah dalam hal rekrutmen. Biasanya ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang memang ya secara tanda kutip ada main di dalam perusahaan tersebut. Nah, biasanya ada orang dalam, pakai sistem orang dalam. Nah, tidak memakai dengan rekrutmen secara konvensional atau secara hukum, dan memang di situ biasanya banyak sekali pekerja-pekerja yang memang memiliki ekspektasi di pekerjaan tersebut. Nah, gitu. Jadi pesan Bintang adalah seharusnya seadil-adilnya aja gitu ya, Tang? Ya, jadi jangan sampai adanya proses ya suap itu, ya. atau juga main orang dalam lah. Ya. Ada transparansi dalam rekrutmen tersebut gitu. Thank you sekali lagi Bintang. Kita akhiri saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupannya langsung aja nggak enak sih. Jadi pertama terima kasih buat Bintang dan tetap semangat nyari kerjanya. Semoga dapat kerja yang cocok gitu, yang enak gitu tempatnya. Nanti kalau misalkan Bintang dapat kerja, kabar-kabar baik aja sama saya ya. Chat WhatsApp aja. Saya pengen turut suka ya. Saya pengen turut suka sama kabar gembira Bintang ya. Ditunggu kabar gembiranya dari Bintang. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari video tersebut, 2 video ya sebenarnya, tapi di satu video kan. Nah, yang pertama itu video Bapak Kasim yang jualan makaroni. Itu beliau terdampak virus corona, yaitu sedangkan bagi Bintang yaitu mekanisme kerjanya yang semakin ribet. Jadi Bintang itu merasa
kesusahan gitu dalam mencari kerja dan melaksanakan mekanisme kerja yang ada gitu, baik pendaftarannya dan lain sebagainya gitu. Maka saya sebagai mahasiswa yang mempelajari nilai-nilai Pancasila, saya menanyakan kabar, kemudian menghadirkan rasa peduli kepada mereka-mereka yang terdampak. Semoga mereka diberikan kemudahan yang terdampak dan kita semua. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.